Dalam satu hari, berapa lama kita ada di depan layar? Tapi layar yang apa dulu nih? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Saya yakin semua yang nonton video ini sudah pernah mengalami dimarahin gara-gara kelamaan di depan layar. Nggak anak-anak zaman dulu, nggak anak zaman sekarang, semuanya pernah ngalamin pasti ya. Kalau dulu saya dimarahin ya gara-gara kelamaan nonton TV, kelamaan nonton game, main game gitu ya. Dan anak sekarang, anak-anak saya juga sama. Mereka juga sering dimarahin gara-gara kelamaan di depan PC, kelamaan di depan TV, kelamaan di depan HP, kelamaan di depan laptop, dan sejenisnya. Nah, tantangannya sekarang lebih berat lagi karena anak-anak zaman dulu itu dihadapkan layar ya cuma satu doang pada umumnya ya, cuma TV aja, main game pun juga di depan TV. Tapi anak sekarang beda, bre. Semua hal sekarang udah pakai layar. Bahkan belajar aja harus di depan PC. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang screen time. Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk berada di depan layar. Dan ini agak susah sih ngitungnya, kecuali di smartphone gitu ya. Karena di smartphone itu ada satu fitur untuk kita bisa memantau berapa lama kita ada di depan layar. Nah, saya mulai dari saya dulu ya. Kamu juga boleh sekalian langsung cek aja di HP kamu berapa lama kamu ada di depan layar setiap harinya. Ini saya coba record dulu. Gimana recordnya? Nih, saya mulai dulu. Ini adalah screen time saya. Karena ini saya shootnya adalah hari Senin, berarti ini baru hari kedua. Dan di sini yang muncul baru 2 hari. Dimana average-nya saya adalah 17 menit per hari ini. Kemarin lebih sedikit lagi. Terus kalau secara week sama day sama aja sih ya. Ya, intinya adalah bahwa saya ada di depan layar HP ini dalam satu hari sekitar 17 menitan. Nah, di sini memang nggak bisa dijadikan patokan karena di sini boleh dibilang saya agak nge-cheat karena layar yang saya hadapi bukan hanya layar HP. Jadi di saat saya butuh harus kirim WhatsApp, kirim email, terus melakukan hal-hal lain, itu saya alihkan ada di depan layar PC. Jadi walaupun di HP saya terbilang screen time-nya rendah 17 menit atau berapapun itu, sebenarnya saya bukan lepas dari layar karena saya berpindah ke layar PC. Semua pekerjaan dari pagi sampai sore, kadang sampai malam itu bener-bener di depan layar, bre. Jadi screen time saya termasuk tinggi banget setiap harinya. Terus ada apa dengan screen time? Apakah semakin banyak screen time-nya semakin buruk? Benar sekali. Semua orang udah tahu bahwa segala hal yang berlebihan itu hasilnya tidak baik. Dan screen time ini memang jarang sekali dibahas hanya eksklusif sebagai screen time-nya. Tapi kita lebih banyak ngebahas tentang kelamaan ngegame atau kelamaan kerja di depan layar. Kelamaan duduk. Dimana ngapain kita lama-lama duduk kalau bukan di depan layar gitu kan ya. Dan dampak dari screen time ini ada banyak sekali, dari orang yang matanya jadi cepat rusak karena terlalu lelah ada di depan layar. Terus ada lagi orang yang badannya jadi sakit semua, jarinya sakit karena kebanyakan ngetik dan itu juga akibat screen time. Ada lagi orang yang akhirnya secara fisik benar-benar terganggu karena metabolisme tubuhnya jadi rusak, dia nggak pernah gerak badan gitu ya. Terus obesitas dan sejenisnya. Pada intinya adalah berada di depan layar itu mengharuskan kita untuk berhenti bergerak secara fisik dan akhirnya bikin badan kita jadi kurang fit gitu ya. Nah, kalau kita bandingin sama zaman dulu, sekali lagi zaman saya kecil, itu screen time memang udah ada, tapi di sana tantangannya tidak seberat sekarang. Karena saat itu kegiatan yang membuat kita harus berada di depan layar sangat terbatas. Nonton TV, main game, udah selesai. Di saat kamu bosen melihat layar, bosen nonton TV, bosen main game, kamu pasti akan melakukan hal lain. Seperti misalnya dengerin musik. Atau kamu pengen update berita, pengen tahu berita terbaru. Tetap aja matiin TV-nya, pergi baca majalah, baca koran, dan sejenisnya. Mau nonton film, apalagi harus matiin TV-nya, buka majalah dulu, lihat jadwal bioskopnya, karena film-film itu nggak mungkin diputar di TV gitu kan. Terus kita harus keluar effort lebih lagi, tahu jadwalnya kapan, ngepasin jadwal sama kegiatan kita, pergi ke bioskop, keluar duit, baru bisa nonton film. Pokoknya semua kegiatan yang bisa kita lakukan di depan layar saat itu sangat terbatas. Pengen melakukan hal lain? Iya, kita harus pergi melakukan hal yang lain di luar layar. Tapi sekarang berbeda, bre.
Yang tadi saya sebutin semuanya bisa dilakukan di depan layar sekecil ini, bayangin coba. Buat yang butuh jaringan Wi-Fi luas tanpa hambatan, ROG Rapture GT6 bisa jadi pilihan. Menggunakan teknologi Wi-Fi 6 yang mensupport channel 160 MHz dengan area cakupan yang sangat luas. 9 buah internal antenanya bisa mengcover area hingga lebih dari 500 meter persegi atau setara dengan lebih dari 6 ruangan gede di satu bangunan. Dibekali dengan 2,5 gigabit WAN port, 3 gigabit LAN ports, dan 1 USB 3.2, dan desain bodinya udah pasti cakep. Selengkapnya cek link di bawah. Yes, smartphone merubah segalanya. Nggak nonton film, nggak cari berita, nggak ngobrol sama teman, main game, semuanya bisa langsung kita lakukan dari alat itu tadi. Tinggal keluarin dari kantong, pencet satu tombol, dan kita bisa melakukan semuanya. Mau ngobrol sama teman, tinggal keluarin HP, langsung buka WhatsApp, ngobrol sama teman-teman. Mau cari berita, tinggal keluarin HP, udah langsung baca berita. Lu punya waktu cuma 3 menit, bahkan lu baru duduk nih, nungguin dipanggil antrian, udah ngeluarin HP, udah main game deh. Zaman dulu nggak bisa. Dan akhirnya, tanpa kita sadari, waktu kita bakal habis banyak banget di depan layar untuk melakukan hal yang boleh dibilang hanya buang-buang waktu. Dan untuk anak-anak kecil sekarang, hal ini benar-benar perlu dikontrol. Karena kalau mereka tumbuh menjadi anak-anak yang benar-benar tergantung sama layar, ya udah bakal susah untuk ngelepasnya. Makanya dari beberapa tahun yang lalu itu udah banyak berita-berita anak-anak kecil kecanduan gadget gitu ya, sampai harus ada terapi ke psikolog, ada yang harus masuk ke rumah sakit jiwa, dan sejenisnya. Nah, di lain urusan psikologis yang tadi bisa terganggu untuk anak-anak kecil terutama, ternyata secara fisik kita juga bisa kena dampak negatif dari screen time yang terlalu lama. Contohnya ngelihat HP, kalau kelamaan itu biasanya mata akan capek dan akan ngeblur tulisannya. Nah, kalau orang dewasa itu bisa nyetop sendiri, tapi kalau anak kecil mungkin dipaksain sampai akhirnya ngeblurnya permanen. Sakit mata dan udah nggak bisa balik lagi, bre. Termasuk tadi, kalau semua hal kita lakukan di depan layar, jadi main game, terus habis itu disuruh berhenti main game, ternyata pindah ke TV, terus dari TV, udah lalu belajar dulu, balik lagi ke PC karena belajarnya materinya ada di PC. Akhirnya semua hal yang dilakukan selain memforsir mata, yang kedua adalah memforsir badan karena duduk terus, nggak pernah bergerak. Terus secara fisik jadi gampang sakit karena nggak pernah, jangankan olahraga, jalan-jalan aja keluar rumah udah jarang banget. Tapi di sini kalau saya pengen bilang bahwa screen time itu berbahaya, ini adalah satu hal yang mungkin cukup sulit. Karena bukan hanya anak kecil, orang tua pun itu banyak banget yang sudah terlanjur kecanduan layar. Dan untuk orang yang sudah kecanduan, mau dikasih tahu juga berat, bre. Tapi buat kamu yang masih peduli dengan kesehatan diri kita sendiri, termasuk yang utama adalah kesehatan mental dan fisik anak-anak dan adik-adik kita di rumah, kayaknya perlu deh kita mulai kontrol screen time untuk mereka. Tapi di sini usaha yang perlu kita lakukan memang terbilang cukup berat. Yang pertama untuk smartphone. Dari semua layar yang ada saat ini, smartphone adalah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kalau TV dan PC itu barangnya gede dan untuk bisa pakai itu butuh effort. Kamu harus nyalain dulu, kamu harus bener-bener duduk di depannya untuk bisa menikmati apapun yang kamu lihat di sana. Tapi smartphone beda, bre. Kamu bisa nikmati dimanapun kamu berada, sambil duduk, sambil tiduran, di dalam kamar, di ruang tamu, sambil di dalam mobil perjalanan, semuanya bisa pakai smartphone. Dan kasus kejadian anak-anak yang sampai masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan gadget, hampir 100% adalah kecanduan smartphone, bukan PC. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membentuk habit atau kebiasaan yang tidak bergantung pada smartphone. Jadi, untuk kegiatan yang bisa kita lakukan tanpa smartphone, lakukanlah tanpa smartphone. Tapi di sini butuh contoh dulu dari orang dewasa yang ada di rumah. Jadi, kalau di rumah, ke anak-anak saya udah biasakan dari kecil, kalau pengen nonton YouTube, jangan di HP, nontonnya di TV aja. Kalau pengen main game, jangan main game di HP, mainnya di konsol aja. Pakai PS boleh, pakai PC juga boleh. Mau belajar, bikin PR, pakai Google Classroom, boleh, silakan pakai PC atau pakai laptop. Sebisa mungkin hindarkan dari smartphone. Hal berikutnya yang perlu kita terapkan adalah gaya parenting old school nih. Salah satunya adalah pembatasan untuk main game saat itu ya. Dan kalau sekarang berarti pembatasan untuk screen time. Bersenang-senang di depan layar itu harus dibatasi. Salah satu caranya adalah dengan sistem reward. Bahwa kamu boleh main game itu adalah sebagai hadiah. Misalkan setelah pulang sekolah harus beres dulu semua PR-nya, baru boleh main game. Soalnya sekarang anak-anak pulang sekolah itu kalau nggak dikontrol banyak banget yang begitu nyampe duduk pegang HP, belum lepas seragam, belum mandi, belum beres-beres, tapi screen time-nya udah 2 jam, bre. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kalau pengen menjauhkan
anak dari smartphone, ya mau nggak mau harus dikasih kegiatan yang memang jauh dari layar. Kalau bisa kegiatannya bersifat fisik, biar mereka juga sekalian gerak badan, bre. Misalnya diajak sepedaan, diajak jalan kaki atau mungkin lari-lari gitu ya. Apapun yang membuat mereka bisa bergerak badannya dan juga kumpul sama banyak orang. Bikin mereka menikmati hal-hal itu. Tapi tentu saja hal ini butuh effort kita sebagai orang tua dan mungkin juga sebagai kakak. Bahwa kalau kamu pengen ngajakin mereka jalan, ya kamu harus ikutan jalan. Tapi ternyata dampaknya buat kita sebagai orang tua juga lumayan positif. Bahwa saat saya nganterin anak-anak saya ke sana, daripada bengong, ya akhirnya saya ikutan jalan, saya ikutan lari. Jadi sekali lagi yang namanya screen time sekarang itu adalah menjadi satu hal yang sangat sulit untuk dikontrol. Karena tadi di saat kita bilang sama anak-anak kita berhenti main game, silakan ngerjain PR, ternyata PR-nya di depan layar juga. Terus kalau udah selesai, udah tapi kan pengen nonton film. Iya, nonton film di depan layar lagi. Dan sudah banyak sekali orang-orang yang membuktikan bahwa terlalu lama berada di depan layar itu bisa membuat dampak yang tidak bagus, baik secara fisik maupun secara psikologis. Dan hal ini, kecanduan gadget ini adalah satu fenomena yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan di negara maju sekarang, itu udah mulai muncul gerakan untuk mengurangi penggunaan smartphone. Salah satunya adalah gerakan untuk kembali menggunakan dumb phone. Telepon yang bodoh katanya. Ini beneran udah terjadi. Udah mulai ramai di banyak negara orang beralih menggunakan dumb phone yang sebenarnya adalah HP zaman tahun 2000-an yang gak banyak fitur aneh di dalamnya. Cuma telepon dan SMS. Dan ini di Amerika sama di Eropa sudah mulai banyak dilakukan sama orang. Kira-kira gimana menurut kamu? Apakah kita juga perlu beralih menggunakan dumb phone?